Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Fania Asyati. Dan di video kali ini aku akan membahas hukum Mendel kedua dan pembentukan gamet. Tonton terus ya sampai selesai. Sebelum masuk ke topik intinya, kita perlu tahu terlebih dahulu nih teman-teman mengenai persilangan dua sifat yang dilakukan dalam eksperimen Mendel. Jadi, Mendel pada eksperimennya melakukan persilangan antara kacang ercis galur murni berbiji bulat berwarna kuning dengan kacang ercis galur murni berwarna hijau berbiji keriput. Nah, F1 yang dihasilkan dari persilangan ini adalah 100% berbiji bulat berwarna kuning. Akan tetapi, persilangan Mendel tidak berhenti sampai di situ saja. Mendel kemudian menyilangkan F1 dengan sesama F1 untuk mengetahui hasil F2-nya. Sekarang, coba kita lihat kembali pada persilangan pertama yang dilakukan Mendel untuk menghasilkan F1. Salah satu induk dari persilangan ini adalah kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Dan gamet yang dihasilkan adalah B besar, K besar. Nah, kenapa sih bisa seperti ini gametnya? Pada genotip ini, setiap alel hanya mengandung satu jenis gen, sehingga gamet dapat ditentukan dengan mengambil masing-masing satu gen dari setiap alelnya, sehingga terbentuk gamet B besar, K besar. Sedangkan untuk induk yang kedua, yaitu kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, genotip yang dimiliki adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dan gamet yang dihasilkan adalah B kecil, K kecil. Cara penentuan gametnya sama dengan induk yang pertama tadi. Pada genotip ini, dalam satu alel hanya mengandung satu jenis gen, sehingga kita hanya mengambil satu gen dari setiap alelnya, dan terbentuk gamet B kecil, K kecil. Dari kedua gamet yang terbentuk tadi, dihasilkanlah F1 dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil. Dapat dilihat di sini bahwa dalam genotip ini, dalam satu alelnya mengandung dua jenis gen, sehingga penentuan gametnya akan berbeda dengan induk-induknya. Lalu, bagaimanakah gamet pada F1 ini? Ada dua hipotesis untuk menentukan gamet pada genotip B besar B kecil, K besar K kecil. Hipotesis yang pertama adalah gen diturunkan secara terpisah, sehingga gen pada alel penentu bentuk dapat berpasangan secara bebas dengan alel penentu warna, dan terbentuk 4 gamet yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Sedangkan hipotesis yang kedua adalah gen diturunkan secara bersamaan, sehingga hanya akan terbentuk dua gamet, yaitu B besar K besar dan B kecil K kecil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat dulu pada hasil persilangan yang didapatkan oleh Mendel dari persilangan sesama F1. Mendel mendapatkan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 untuk kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, 3 untuk kacang ercis berbiji bulat berwarna hijau, 3 untuk kacang ercis berbiji keriput berwarna kuning, dan yang terakhir 1 untuk kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau. Nah, dari perbandingan fenotip ini muncul dua fenotip yang tidak sama dengan induknya, yaitu fenotip bulat hijau dan fenotip keriput kuning. Hal ini hanya akan terjadi apabila gen-gen tersebut diturunkan secara terpisah. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, fenotip bulat hijau dan fenotip keriput kuning hanya didapatkan pada persilangan dengan gen yang diturunkan secara terpisah. Hal ini sesuai dengan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Mendel. Dari hasil persilangan di hibrid, Mendel menarik dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah gen yang mempengaruhi bentuk biji tidak mempengaruhi gen warna. Singkatnya, gen-gen tersebut akan bekerja sendiri atau bahasa Inggrisnya disebut dengan independent. Jadi, kacang ercis berbiji bulat tidak selalu berwarna kuning,
Ada pula yang berwarna hijau. Begitu pula dengan kacang air cheese berbiji keriput tidak selalu berwarna hijau. Ada pula yang berwarna kuning. Kesimpulan yang kedua adalah gen dapat berpasangan secara bebas. Dalam persilangan ini, alel penentu warna dapat berpasangan secara bebas dengan alel penentu bentuk. Sehingga, gen warna kuning dapat berpasangan dengan gen bentuk bulat maupun gen bentuk keriput. Begitu pula dengan gen warna hijau. Dua kesimpulan ini disatukan Mendel dalam hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 dapat juga disebut dengan hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Dalam bahasa Inggrisnya, hukum Mendel 2 disebut dengan The Mendelian Law of Independent Assortment. Nah, menurut hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain yang tidak sealel pada saat pembentukan gamet. Nah, hukum Mendel 2 ini hanya berlaku pada persilangan dihibrid karena pada persilangan monohibrid hanya terdapat gen yang sealel, sehingga tidak dapat terjadi asortasi secara bebas. Untuk lebih memahami hukum Mendel 2, kita dapat memahaminya melalui pembentukan gamet. Nah, pada contoh berikut ini, genotip A besar A kecil, B besar B kecil mengalami pemisahan pada saat pembentukan gamet. Kemudian, gen-gen yang telah berpisah ini bergabung secara bebas dengan gen lain yang tidak sealel. Sehingga terbentuk 4 macam gamet, yaitu A besar B kecil B besar, A besar B besar, dan A kecil B kecil. Hal ini tentu berbeda dengan pembentukan gamet yang sesuai pada hukum Mendel 1, yaitu genotip yang memiliki satu alel. Pada genotip ini, gen-gennya hanya mengalami pemisahan, sehingga terbentuk 2 gamet. Pada kasus ini, gamet yang terbentuk adalah A besar dan A kecil. Nah, materi yang kita bahas pada video ini udah selesai nih. Gimana? Teman-teman udah paham belum tentang hukum Mendel 2 dan pembentukan gamet? Jangan lupa like komennya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.